Kita lanjutkan pengajian tafsir surah-surah Al-Mufassal atau Al-Muhkam, dan kita sudah sampai pada surah Al-Muddathir ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhuda wa mahhadtu lahu tamhida ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzarni, biarkanlah aku Allah, wa man khalaqtu, dan orang yang kuciptakan, wahidan, dalam keadaan sendiri." Maksudnya ketika lahir dia sendiri, tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Wa ja'altu, dan aku jadikan, lahu, untuk dia, malan, harta, mamdudan, yang sangat banyak. Artinya setelah dia dewasa kemudian diberi nikmat yang banyak, jadi orang kaya. Wa banina, dan anak-anak, maksudnya saya berikan kepadanya anak-anak laki-laki, karena banin itu laki-laki, kalau perempuan banat. Syuhuda, yang mereka itu orang-orang yang hadir maksudnya tidak ghaib, tidak bersafar, tetapi mukim di rumah. Wa mahattu, dan aku menghamparkan, lahu, untuk dia, tamhida, dengan sebenar-benar penghamparan, maksudnya menghamparkan nikmat, memberikan nikmat yang beraneka ragam, tidak hanya duit. Thumma, kemudian, yatma'u, dia sangat ingin, an azida, bahwasanya aku Allah menambahi, yaitu menambahi hartanya dan menambahi anaknya, menambahi nikmat kepadanya. Maka Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, innahu, sesungguhnya dia ini, kana, adalah dia, li ayatina, terhadap ayat-ayat kami, anida, dia membangkang. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat 11 dan seterusnya ini bicara tentang seorang tokoh kafir Quraisy yang sangat terkenal, dan dia sangat kaya raya, dan dia sampai dijuluki sebagai Al-Wahid. Wahida artinya sendiri. Nah, dia dijuluki sebagai Al-Wahid itu karena satu-satunya yang paling kaya di kalangan orang-orang Quraisy, yang kekayaannya tidak ada tandingannya. Orang kaya banyak, tapi yang paling kaya adalah orang ini. Dia memiliki jabatan yang paling tinggi, memiliki kemuliaan yang paling tinggi. Orang mulia banyak, tetapi yang paling tinggi derajatnya di kalangan orang-orang Quraisy adalah orang ini. Orang ini karena banyak hartanya dan tinggi jabatannya, sehingga dia sombong kepada Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Diajak untuk beriman, mempelajari Al-Quran, tidak mau. Diajak untuk hadir pengajian seperti ini bersama para sahabat-sahabat yang miskin, dia tidak mau datang. Nah, maka siapakah dia ini? Mari kita lihat sababul nuzulnya. Maka dalam buku ini saya tulis sababun nuzul. Kana Al-Walid ibn Al-Mughirah, adalah namanya Walid bin Mughirah. Dia adalah seorang tokoh dari tokoh-tokoh kafir Quraisy. Dia mendengar pada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran di Masjidil Haram. Jadi waktu itu Nabi belum hijrah ke Madinah. Maka Walid bin Mughirah ini terbekas dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bacaan Quran ini sangat menarik terhadap dia. Maka dia pun berkata kepada kaumnya, "Wallah, demi Allah,
sungguh-sungguh aku telah mendengar Muhammad tadi itu mengucapkan satu ucapan yang dia itu bukan ucapan manusia biasa, bukan ucapan jin. Innalahu halawah, sesungguhnya bacaan Muhammad itu sungguh memiliki kemanisan, sifatnya itu manis, enak didengar. Wa inna alaihi la talawah, talawah saya enggak tahu artinya ini, tapi mirip itu, halawah, talawah. Wa inna a'lahu la musmir, dan sungguh bagian atasnya itu berbuah. Wa inna asfalahu la mughdik, bagian bawahnya ini sungguh mengalirkan air. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih, dan sungguh dia itu tinggi atau unggul dan tidak mungkin diungguli. Jadi Walid bin Mughirah memuji-muji Al-Quran, maka diikuti oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini tokoh kafir Quraisy yang lain, diikuti sampai ke rumahnya karena khawatir kalau Islam masuk dalam hatinya Walid bin Mughirah. Akhirnya orang-orang Quraisy nanti akan masuk Islam semuanya, ya, karena Walid bin Mughirah ini tokoh paling tinggi. Nah, sehingga kalau dia masuk Islam, semuanya masuk Islam. Maka akhirnya Walid bin Mughirah ini, singkat cerita, dia kemudian mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, "Inna Muhammadan laisa bimajnun." Muhammad bukan orang gila, ya. Yang mengatakan gila salah. Wala kahin, bukan pula dukun. Yang mengatakan dukun salah. Wala syair, bukan pula penyair. Yang mengatakan penyair salah. Wala kadzdzab, juga bukan orang yang dusta. Yang mengatakan dusta salah. Maka orang-orang Quraisy kemudian bertanya kepadanya, "Walakin ma huwa?" Akan tapi Muhammad itu apa kalau begitu? Qala ma huwa illa sahir. Muhammad itu hanyalah tukang sihir, ya. Dalilnya apa? Muhammad tukang sihir. Ama ra'aitumuhu yufarriq bainar rajul wa ahlihi. Bukankah kalian melihat Muhammad ini menyebabkan pisah antara seseorang dengan keluarganya? Yaitu kalau sudah masuk Islam, maka yang muslim ini kemudian memisahkan keluarganya, menceraikan istrinya yang kafir, wa waladihi, dan juga memisahkannya dari anaknya, wa mawalihi, dan juga maula-maulanya, majikan-majikannya. Maka Allah pun kemudian menurunkan ayat-ayat ini, yaitu dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkan saya dan orang yang kafir yang saya ciptakan dalam kondisi sendirian, tidak punya harta, tidak punya apa-apa ketika bayinya, biarkan saya yang membereskan dia. Artinya ini adalah satu ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membantah kenabian Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penyihir, nah ini akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapapun yang membantah terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW dan memusuhi Islam ini, maka sudah cukup sebenarnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membereskan dia. Seandainya kita umat Islam tidak mengurusi dia, itu pasti Allah juga akan membereskan dia. Tapi memang kewajiban kita umat Islam, kalau ada orang yang mengejek Islam, kita untuk membela Islam. Kewajiban kita umat Islam, kalau ada orang yang mengejek Al-Quran, kita membela Al-Quran. Tapi seandainya seluruh muka bumi ini semuanya diam, tidak ada yang membela Quran, tidak ada yang membela Islam, diajak, ini sudah cukup. Allah sebenarnya akan membereskan orang tersebut, sebagaimana di sini Allah mengatakan, "Dzarni", biarkan saya akan membereskan dia. Itu adalah makhluk saya, itu adalah yang mengatur kehidupannya juga saya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kata-kata wahid ini berarti sindiran untuk Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah memang dia dijuluki sebagai Al-Wahid, orang yang satu-satunya orang terkaya di atas muka bumi waktu itu, satu-satunya orang yang jabatannya paling tinggi di atas muka bumi waktu itu. Tetapi Allah mengingatkan dia bahwasanya kamu dulu ketika lahir kamu juga wahid, tetapi wahid dalam arti tidak punya apa-apa. Kamu lahir itu tidak punya pakaian, wahid. Tidak punya harta, wahid. Sendirian lahir, brujul tanpa apa-apa. Kenapa sekarang kau diberi kekayaan oleh Allah kemudian sombong seperti ini? Nah, maka ini sebagai sindiran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ini sepantasnya tidak berhak untuk sombong sama sekali. Apa yang perlu disombongkan? Bukankah manusia ini asalnya adalah mani yang hina, mani yang kalau kita dikasih hadiah oleh seseorang tidak akan mau? Apakah ada seorang kita mau dikasih hadiah mani oleh temannya? Enggak mungkin. Ini asal kita seperti itu. Maka ada suatu saat ada orang yang sombong, kemudian seorang ulama menegur dia. Kamu tahu enggak hakikat kamu itu? Hakikat kamu itu adalah
Hakikat manusia itu adalah dia diciptakan dari sesuatu yang hina, mani. Kemudian setelah menjadi manusia, dia memikul sesuatu yang hina, yaitu tai dalam perutnya. Kemudian nanti setelah mati dikubur, dia akan menjadi busuk di dalam tanah. Semuanya jelek, dari awal sampai tengah-tengahnya sampai akhirnya semuanya jelek. Karena itu tidak pantas seorang manusia kemudian menyombongkan diri, merasa lebih baik daripada orang lain. Apa yang perlu disombongkan? Padahal dia membawa tai di mana-mana. Semua kita ini kan membawa tai di mana-mana, Pak. Dalam perutnya itu ada tainya kalau dibedah. Maka kalau orang sombong diingatkan aja, kamu bawa tai, sombongmu di mana? Sombongmu itu harus dihilangkan. Kamu orang yang kotor, ya, di dalam tubuhmu ada kekotoran. Ada satu ungkapan yang bagus dari Abu Bakar As-Siddiq, mengingatkan orang-orang yang sombong supaya tidak sombong. An Anasin qal, dari Anas bin Malik dia mengatakan, kana Abu Bakrin yakhtubuna, adalah Abu Bakar As-Siddiq biasanya khutbah kepada kami, fayadhkuru bada'a khalqil insan, maka dia menyebutkan bagaimana permulaan penciptaan manusia. Hatta inna ahadana, sampai-sampai sesungguhnya kami ini la yuqdiru nafsah, sungguh kami merasa jijik terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena Abu Bakar mengatakan, yaqulu, Abu Bakar mengatakan, manusia itu kharaja, telah keluar, min majral baul, dari saluran kencing, marratain, 2 kali. Pertama dari saluran kencing bapaknya sebagai mani, kedua dari saluran kencing ibunya sebagai bayi. Mani, bayi, semuanya lewat mana? Saluran kencing. Nah, maka ini tidak perlu disombongkan. Kamu dulu keluar dari sesuatu yang kotor, ya, dari tempat yang kotor. Kenapa engkau sombongkan diri sendiri? Nah, ini adalah nasihat yang bagus untuk kita manusia. Jangan sampai kita merasa lebih daripada orang lain, padahal hakikat kita adalah seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini banyak nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada Walid bin Mughirah, tetapi dia tidak mau bersyukur dengan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi malah dia kafir. Maka Allah katakan di sini, wa ja'altu lahu malam mamduda, sudah saya kasih harta yang banyak, wa banina syuhuda, anak-anak yang hadir, yang tidak gaib, yang tidak pergi, wa mahadu lahu tamhida, sudah dikasih kekayaan yang berlimpah banyak sekali, yang bermacam-macam. Nah, ini semuanya bisa kita ambil pelajaran bahwasanya manusia itu sebenarnya tidak punya apa-apa. Ja'altu, aku berikan. Berarti yang memberikan siapa? Allah. Siapapun di antara kita punya kelebihan, itu sebenarnya nggak punya kelebihan. Misalnya ada yang kaya, apakah kaya itu dari dia? Ternyata bukan, dari Allah. Misalnya ada yang cerdas, otaknya di atas rata-rata, apakah itu dari dia? Bukan juga, itu dari Allah. Ada yang cantik, ada yang tampan, apakah dari dia? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu hanya bukan me. Yang me itu semuanya Allah. Yang membikin kaya Allah, yang membikin cerdas Allah, yang membikin tampan Allah. Manusia hanya dibikin tampan, dibikin cerdas, dibikin kuat, dibikin kaya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini kita ambil pelajaran di sini. Ja'altu, aku Allah yang menjadikan lahu untuk dia malam mamduda, harta yang banyak. Mungkin ada orang mengatakan, oh saya ini kerja pintar, karena setiap kerja saya berhasil, memang saya canggih, saya pintar menguasai lapangan kerja ini. Nah, maka kita tanya juga, siapa yang bikin kamu pintar? Allah juga. Pintar dari mana? Dari otak. Otak dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita menyombongkan diri kita sendiri, semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata banin, anak-anak laki-laki, ini tentu nikmat yang banyak. Karena orang-orang kafir zaman dulu itu sangat benci kalau diberi anak-anak perempuan. Nah, ini Walid bin Mughirah tidak diberi anak perempuan oleh Allah, tapi dikasih anak-anak laki-laki, nikmat yang besar. Dan anak-anak laki-lakinya banyak, jumlahnya 13 orang, atau menurut Ibnu Abbas 10 orang, banyak sekali. Syuhuda, yang mereka itu hadir. Hadir maksudnya tidak pernah pergi dari Mekah, semuanya di kota Mekah. Kenapa? Karena kekayaannya sudah melimpah ruah, tidak perlu untuk bisnis keluar Mekah,
Sementara rata-rata orang Mekah itu kalau cari duit keluar dari Mekah, bisnis. Sehingga satu orang bapak kadang-kadang kehilangan anaknya yang banyak karena semuanya keluar dari Mekah, kemudian di tengah perjalanan mungkin ketemu perampok dan sebagainya, mati di jalan, nggak pulang. Nah, ini Walid bin Mughirah tidak perlu seperti itu. Kekayaan bisnisnya sudah ada yang menjalankan, anak-anaknya semuanya leha-leha nikmat-nikmat di Mekah. Ini berarti kenikmatan yang sudah sempurna. Tapi kenikmatan yang sempurna seperti ini tidak disyukuri oleh Walid bin Mughirah, justru malah dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya anak-anak yang banyak ini sebenarnya adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah menyebutkan nikmat-nikmat kepada Walid bin Mughirah yang mestinya dia itu dengan banyaknya nikmat ini syukur dan kemudian iman, bukan kufur. Maka mari kita lihat bagaimana orang-orang Indonesia mereka mengatakan, orang-orang bodoh mengatakan 2 anak cukup, 2 anak cukup. Dari mana kalimat itu? Justru anak yang banyak itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan 2 anak cukup, ini seolah-olah kita tidak mau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah salah satunya adalah anak-anak yang banyak. Wa banina syuhuda. Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilah orang yang memiliki anak yang banyak. Innar rajul, sesungguhnya seseorang, la turfa'u darajatuhu, sungguh diangkat derajatnya, fil jannah, di dalam jannah. Fayaqul anna li hadza, maka dia bertanya, dari mana saya dapat derajat tinggi ini? Maksudnya amal saya biasa-biasa, kok derajat saya tinggi? Fayuqal, maka dijawab, bistighfari waladika laka, itu karena anak-anakmu memintakan ampunan untuk kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, ini kalau anak kita hanya satu, berarti yang memintakan ampun hanya satu. Itu pun kalau dia anak yang soleh. Bagaimana kalau anaknya satu tapi tidak soleh, nggak pernah doakan orang tua, rugi sudah. Bandingkan dengan orang yang anaknya 10 misalnya, semuanya soleh, anaknya 10 semuanya setiap sholat mengangkat tangannya mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah berapa derajatnya naik setiap hari didoakan oleh 10 anak. Seandainya satu doa ini naik satu tingkatan, dan setiap anak mendoakan setiap selesai sholat 5 waktu, maka berarti satu anak doakan 5 kali, naik derajatnya 5 derajat. Kalau 10 anak 50 derajat satu harinya. Bagaimana kalau didoakan terus sampai orang tuanya sudah mati dikubur masih didoakan terus oleh anak-anaknya ini? Nah, maka sama sekali perkataan yang mengatakan 2 anak cukup ini tidak sesuai syariah Islam sama sekali. Ini perkataan perlu dibuang, perlu dihilangkan dari masyarakat muslim. Kalau bukan muslim silahkan, tapi kalau muslim yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pakai aturan-aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan aturan buatan manusia yang menyimpang. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, fadilah anak yang banyak ini adalah fadilah di akhirat, yaitu akan menyebabkan tingginya derajat di dalam jannah. Fadilah di dunia kita dapatkan juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain, atau ridal rabbi fi ridal walid. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Kaitannya dengan anak-anak kita, Pak. Kalau anak-anak kita banyak, kemudian kita ridho terhadap mereka, mereka akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup dengan enak, dengan nyaman, dengan sukses. Maka dengan sebab itu kita menyebabkan suksesnya banyak orang. Ini juga satu fadilah. Apakah tidak senang seorang bapak atau seorang ibu melihat anaknya sukses, melihat anaknya semuanya sukses semuanya? Bukankah ini menyenangkan hati? Nah, Allah akan ridho kepada anak-anak apabila anak-anak itu diridhai oleh orang tuanya. Nah, maka kalau orang tua ini memiliki anak yang banyak, semuanya orang-orang yang baik, menyebabkan ridho orang tuanya, akhirnya Allah ridho kepadanya sehingga diberi kesuksesan dalam hidupnya. Ini pasti akan menyenangkan orang tuanya, kembali kepada orang tuanya lagi. Maka ini fadilah juga untuk orang-orang yang punya anak dan melihat anak-anaknya sukses dalam hidupnya, menyenangkan hatinya.
Tapi kita lanjutkan ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa mahattu lahu tamhida." Ini maksudnya kenikmatan yang sangat banyak sudah dihamparkan oleh Allah kepadanya. Tsumma yatma'u an azid. Kemudian dia ingin untuk ditambah lagi nikmatnya oleh Allah, tetapi karena dia kafir, maka Allah menjawab, "Kalla, sekali-kali tidak akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Innahu kana li ayatina anida." Karena dia membangkang terhadap ayat-ayat Allah. Kita ambil pelajaran dari sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita tambahan nikmat apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sebaliknya, yaitu kita membangkang kepada ayat-ayat Allah, maka Allah tidak akan menambah nikmat untuk kita. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala," sesungguhnya Allah Ta'ala, "la yunalu ma indahu," tidak akan dicapai, tidak akan didapat apa yang ada di hadapan Allah termasuk nikmat, illa bi ta'atih, kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Nuaim sahih. Jadi kalau kita ingin mencapai atau mendapatkan nikmat Allah, tambahan nikmat Allah, hendaklah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membangkang terhadap Allah, Allah tidak akan tambah nikmatnya. Allah bisa putus nikmatnya, ya. Maka di sini satu ancaman keras nih. Kalla, sekali-kali tidak akan ditambah nikmatnya. Kenapa? Innahu kana li ayatina anida. Sungguh dia membangkang terhadap ayat-ayat kami. Kata-kata anid, membangkang, ini maksudnya dia sebenarnya tahu kebenaran Quran, tetapi karena hatinya yang sombong ini tadi, dia akhirnya tidak mau menerima Quran. Itu yang dimaksud anid. Sombong atau apa namanya, membangkang, yaitu sebenarnya sudah mengetahui kebenaran Quran. Bukankah dia tadi mengatakan apa? Dia mengatakan tadi, "Inna lahu lahalawah wa inna alaihi latalawah wa inna a'lahu lamuthmir wa inna asfalahu lamughdik." Ini pujian terhadap Quran. Inna lahu lahalawah, Quran itu sungguh manis sekali, didengarkan enak sekali, isinya sangat bagus sekali. Ini berarti dia sudah tahu kebenaran Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu kana li ayatina anida," karena dia sebenarnya sudah tahu kebenaran Al-Quran. Maka ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Allah pada ayat yang lain tentang kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Surat An-Naml ayat 14, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa." Wajahadu biha, mereka membantah terhadap ayat-ayat Allah, padahal wastaiqanatha anfusuhum, padahal telah meyakininya jiwa-jiwa mereka. Jadi meyakini kebenaran ayat-ayat Allah tadi, tetapi mereka membantah. Kenapa? Zulman, karena kezaliman, wa 'uluwa, dan karena merasa tinggi atau sombong kepada orang-orang yang membawa kebenaran tersebut. Fangzur kaifa kana aqibatul mufsidin, maka perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang berbuat rusak. Kemudian ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang kedua. Saurhiquhu, aku akan memaksa dia atau aku akan membebani dia, sa'uda, siksaan yang sangat berat. Boleh juga sa'udan diartikan siksaan yang tidak ada hentinya, sebagaimana ditafsirkan oleh At-Tabari. Sa'urhiquhu sa'uda, aku akan membebani dia siksaan yang sangat berat. Innahu, karena sesungguhnya dia itu fakkara, telah berfikir, yaitu ketika ditanya tentang Quran dia berfikir mau menjawab apa. Wa qaddar, dan dia mentakdir. Mentakdir itu artinya menyiapkan jawaban apa untuk pertanyaan tadi. Jadi dia berfikir dan memperhatikan. Dia berfikir dan menyiapkan jawaban untuk pertanyaan tadi tentang Al-Quran tadi. Faqutila, maka dia dilaknat oleh Allah. Kaifa qaddar, bagaimana dia memperhatikan seperti itu, bagaimana dia menyiapkan jawaban seperti itu. Thumma qutila, kemudian dia dilaknat oleh Allah. Kaifa qaddar, bagaimana dia
memikirkan atau memperhatikan seperti itu. Thumma kemudian nazar, dia memperhatikan lagi, mengulang-ulang lagi pemikirannya, memperhatikan pantasnya apa Quran ini disifati dengan apa. Thumma abasa, kemudian dia bermuka masam karena tidak bisa menemukan jawaban untuk Al-Quran ini. Al-Quran mau disebut apa, nggak cocok semuanya ya, karena memang Quran itu sebenarnya benar menurut dia. Thumma abasa, kemudian dia bermuka masam, wa basar, dan dia lebih bermuka masam. Basar ini sama dengan abasa, sama dengan bermuka masam, tetapi ini diungkapkan dua kali untuk takkid atau untuk mubalaghah. Abasa bermuka masam, basara juga bermuka masam, maka diungkapkan dua kali littakkid. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang yang mengetahui kebenaran itu bisa menerima kebenaran. Ini Walid bin Mughirah ini sebenarnya sudah mengetahui kebenaran Al-Quran. Ketika ditanya oleh orang-orang, Quran itu sebenarnya apa? Dia mau jawab syair, tidak cocok. Dia mau jawab dukun, juga nggak cocok. Dia mau jawab ini perkataan orang gila, juga nggak cocok. Mau dijawab apapun nggak cocok. Akhirnya dia terpaksa untuk menjawab dengan jawaban yang sebenarnya hatinya tidak cocok, yaitu dia mengatakan ini Quran ini sihir, ini Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu. Kemudian cari-cari alasan atau cari-cari bukti. Buktinya tadi, kalau ada orang masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW, dia kemudian ceraikan istrinya yang kafir, dia kemudian jauhi bapaknya yang kafir, dia kemudian jauhi pamannya yang kafir, dia kemudian menyingkir dari orang-orang kafir. Ini gara-gara sihirnya Nabi Muhammad SAW. Ini dulu kan suami istri mesra sekali, tapi gara-gara masuk Islam kemudian pisah. Ini berarti gara-gara sihir Muhammad. Ini sebenarnya jawaban yang dipaksakan, karena dia sendiri sebenarnya tidak meyakini bahwasanya Quran adalah sihir, tidak meyakini. Dengan dalil ini, abasa, bermuka masam. Apa sebabnya bermuka masam? Karena dia tidak menemukan jawaban yang cocok untuk Quran. Mau dijawab apapun nggak cocok. Jawaban yang cocok hanya satu, Quran itu sebenarnya kebenaran. Quran itu datang dari Allah. Quran itu bukan ucapan Muhammad, tapi Quran itu muncul dari Zat yang Maha Kuasa. Tapi kalau dia ngomong seperti itu, pasti nanti semua orang akan menyingkiri dia. Pasti nanti jabatan-jabatan dia yang paling tinggi di Mekah ini pasti akan dibredel semua. Nah, maka akhirnya dia terpaksa untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang, sehingga dia tidak mau mengatakan kebenaran. Karena itulah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seharusnya kita bersikap. Apakah kita mencari ridha manusia seperti Walid bin Mughirah ini, ataukah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa," barang siapa yang mencari ridha Allah, ridhanya Allah, bisa khatin nas, dengan sesuatu yang menyebabkan orang banyak jadi marah kepadanya, kafahullahu mu'natan nas, Allah pasti akan mencukupi dia dari mu'natan nas, menjadi beban untuk para manusia. Artinya dia tidak perlu lagi kepada manusia, pasti Allah akan cukupi sehingga dia tidak perlu kepada orang-orang lain. Tetapi sebaliknya, wa man iltamasa ridhan nas, barang siapa yang mencari ridhonya manusia, bisakhatillah, dengan sesuatu yang memurkakan Allah, wakalahullahu ilan nas, Allah pun akan pasrahkan dia kepada manusia. Maksudnya dia akan menjadi butuh, menjadi fakir kepada manusia, menjadi perlu kepada bantuan manusia. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, derajatnya sahih. Karena itu, kalau kita ingin dicukupi oleh Allah dari semua orang, sehingga kita tidak perlu kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita dahulukan ridha Allah. Kita melakukan sesuatu sesuai ridha Allah, meskipun orang lain tidak terima, meskipun orang lain semuanya marah, tidak peduli. Maka kalau kita bisa sabar seperti itu, dijamin oleh Nabi SAW, pasti nanti mereka semuanya akan butuh kepada engkau, dan engkau tidak akan butuh kepada mereka semuanya. Tapi memang ini kadang-kadang terasa berat nih. Kita berjalan sendirian mengikuti ridha Allah, sementara orang-orang lain di sekitar kita semuanya memarahi kita karena tidak sesuai dengan adat mereka. Ini kadang-kadang terasa berat. Tetapi seandainya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat 23,
thumma adbar, kemudian dia berpaling. Berpaling artinya tidak mau masuk Islam, ya, berpaling ke belakang, tidak mau masuk Islam. Wastakbar, dan dia sombong. Sombong yaitu tidak menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sombongnya itu diungkapkan dengan kata-kata faqala, maka dia mengatakan in hada, tidaklah dia Al-Qur'an ini illa kecuali sihrun, sihir, yu'thar, yang diriwayatkan. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempelajari Al-Qur'an ini dari orang lain, diriwayatkan dari orang lain. Nah, kira-kira orang lain itu siapa? Ya, kita lanjutkan. In hada, tidaklah Quran ini illa kecuali qaulul bashar, perkataan manusia. Jadi Walid bin Mughirah ini mengira atau menuduh bahwasanya Al-Quran ini adalah gubahan Nabi Muhammad SAW yang dia pelajari dari temannya, manusia juga. Muhammad itu punya teman dekat. Teman dekatnya itu pintar untuk membuat kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat sihir seperti Al-Quran ini. Namanya siapa? Nah, disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya ada seseorang yang dia itu sering berjumpa dengan Rasulullah SAW. Namanya adalah Abul Yusr. Nah, Abul Yusr ini dianggap oleh Walid bin Mughirah sebagai orang yang Muhammad SAW mempelajari Al-Quran darinya. Nah, maka yu'thar itu maksudnya naqalahu Muhammadun, Muhammad menukil Al-Quran, mempelajari Al-Quran min qawli Abil Yusr, dari perkataan Abul Yusr, abdin li Bani Hadrami, dia adalah seorang budak milik Bani Hadrami, kana yujalisun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang dia dulu sering duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya tuduhan, tidak benar. Tidak benar bahwasanya Al-Quran diambil dari Abul Yusr. Abul Yusr ini adalah manusia biasa, bukan orang yang punya istimewa sebagaimana dituduhkan oleh Walid bin Mughirah ini. Tapi karena memang dia tidak punya jawaban, dia terpaksa mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Allah kemudian mengancam, sauslihi, saya akan, uslihi itu apa? Kalau diartikan memasukkan itu kurang kuat. Sauslihi itu maksudnya adalah saya akan tenggelamkan dia, atau saya akan benamkan dia sakor, dalam neraka sakor. Karena asla yusli itu memasukkan, tetapi semua penjurunya, kepalanya, tangannya, badannya, kakinya, semua penjurunya masuk ke dalam. Itu namanya asla yusli. Kalau masuk saja kan bisa saja masuk hanya kakinya, masuk hanya badannya, tetapi bagian badan atas belum masuk. Itu bukan usli kalau begitu. Maka sauslihi sakor, saya akan benamkan dia, saya akan masukkan seluruh tubuhnya dia ke dalam neraka sakor. Wa ma adraka, dan apakah yang memberitahu kepada engkau ma sakor, apakah neraka sakor itu? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sakor ini adalah nama dari nama-nama neraka jahanam. Sudah sering saya sampaikan bahwasanya neraka jahanam itu punya banyak nama. Neraka jahanam disebut jahanam karena sangat dalam. Disebut sakor, disebut lawa, disebut hutamah, disebut banyak sekali. Kenapa? Orang Arab punya adat, kalau ada satu perkara yang besar, maka mereka akan menyebutnya dengan nama yang banyak. Maka jannah itu namanya banyak. Kenapa? Perkara yang besar. Neraka namanya banyak. Kenapa? Perkara yang besar. Al-Quran namanya banyak. Kenapa? Perkara yang besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikasih 5 nama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Beliau orang besar, dikasih 5 nama. Kalau orang-orang seperti kita cukup 1 nama aja, ya, nggak perlu banyak-banyak. Kalau banyak nama malah bingungkan. Tapi Nabi Muhammad SAW namanya dari Allah 5 nama. Ya, dikasih nama oleh Allah Subhanahu Wa Taala 5 nama. Nah, ini tafsir yang paling bagus untuk kata-kata sakor. Ya. Jadi saya ulang lagi, sakor adalah apa? Nama lain dari neraka jahanam. Tapi saya harus jujur bahwa ada tafsir yang lain. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah bahwasanya kalam Allah laha sab'atu abwab, neraka itu memiliki 7 pintu. Itu maksudnya adalah sab'atu atbab,
7 lapis. 7 pintu maksudnya 7 lapis. Karena setiap lapis ada apa? Ada pintunya. Qala Ibnu Jurayj, berkata Ibnu Jurayj, sab'atu abwab, 7 lapis itu maksudnya adalah awwaluha jahannam. Yang pertama adalah neraka jahanam. Awwaluha yang pertama itu maksudnya paling atas. Jadi siksaan paling apa? Paling ringan itu adalah jahanam. Tsumma ladha, kemudian ke bawahnya ladha. Tsumma al-hutamah, kemudian ke bawahnya lagi hutamah. Tsumma sa'ir, kemudian bawahnya lagi neraka sa'ir. Tsumma saqar, kemudian bawahnya lagi neraka saqar. Tsumma al-jahim, kemudian bawahnya lagi neraka jahim. Tsumma al-hawiyah, kemudian paling bawah itu adalah neraka hawiyah. Jadi menurut sebagian ulama, lapisan pertama neraka yang paling atas disebut jahanam. Kedua, lapisan kedua ladha. Lapisan ketiga hutamah. Lapisan keempat sa'ir. Lapisan kelima saqar. Lapisan keenam jahim. Lapisan ketujuh hawiyah. Ini menurut sebagian para ulama. Tetapi saya ulangi lagi bahwa lebih bagus kita menafsirkan saqar ini sebagai salah satu nama dari nama-nama neraka jahanam. Jadi barangnya ya satu, neraka jahanam, tapi namanya banyak. Adapun bahwasanya ini setiap lapisan punya nama-nama seperti ini kita perlu dalil yang jelas dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi SAW. Tidak cukup dari pendapat-pendapat ulama seperti ini. Karena itulah menurut guru saya, salah satu guru kami, bahwasanya saqar, ladha, hutamah dan yang lain-lain itu bukan nama-nama lapisan karena nggak ada dalilnya yang sahih. Itu hanya perkataan para ulama ya, dan tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Itu mungkin hanya perkiraan saja, ijtihad ya. Kira-kira pasnya itu paling bawah kasih nama hawiyah karena hawiyah itu adalah turun ke bawah ya. Maka berarti paling bawah kasih nama hawiyah. Nah, kalau hanya ijtihad seperti ini, tidak ada dasarnya dari Nabi SAW, ini tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Ini masalah gaib. Neraka masalah gaib. Kita belum pernah melihat neraka, sehingga tidak tahu apakah lapisan-lapisan ini namanya berbeda-beda. Nah, maka paling bagus di sini saqar adalah nama lain dari neraka jahanam. Demikian juga nama-nama yang lain, ladha, hutamah dan yang lainnya seperti itu juga. Para ulama berselisih pendapat, tapi paling bagus kita ambil pendapat yang aman ini. Kemudian jangan lupa kata-kata wa ma adraka dalam Al-Qur'an itu pasti akan dilanjutkan dengan jawaban. Berbeda dengan wa ma yudrika. Sebenarnya sama artinya ya. Adraka memberitahu kamu, yudrika memberitahu kamu. Bedanya kalau adraka fi'il madhi, kalau yudrika fi'il mudhari. Kalau yudrika ini pasti setelahnya tidak ada jawaban. Contoh nih, ayat 63. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Nah, setelah itu enggak ada jawaban. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Setelah itu enggak ada jawaban. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Enggak ada jawaban setelahnya. Tapi kalau wa ma adraka pasti ada jawaban. Wa ma adraka mal haqqah. Apa al-haqqah itu? Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Dijawab oleh Allah ya. Al-haqqah adalah al-qari'ah yang didustakan oleh Tsamud dan 'Ad. Wa ma adraka ma saqar. Dijawab oleh Allah, la tubqi wa la tadhar. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Dijawab oleh Allah, wailun yawma idzil lil mukadzibin, dan seterusnya. Ini perbedaan antara wa ma adraka dengan wa ma yudrika. Maka di sini Allah kemudian menjawab, apa itu neraka saqar? La tubqi, dia tidak menyisakan, wala tadhar, dan dia tidak meninggalkan. Artinya semua yang dimasukkan di dalamnya tidak akan tersisa kecuali dihancurkan oleh neraka ini. Para ulama mengatakan kulitnya dihancurkan, dagingnya dihancurkan, apalagi ususnya dihancurkan, uratnya dihancurkan. Hanya satu yang tidak disebutkan ulama, tulangnya. Wallahu a'lam, tampaknya ini tulangnya tidak hancur, karena dari tulang ini kemudian akan apa? Dibentuk wujud yang baru lagi. Sudah meleleh ini dagingnya,
hilang, habis, kulitnya sudah meleleh karena neraka sangat panas, tinggal tulang belulang, nanti akan dimunculkan daging baru lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, baddalnahum juludan ghairaha. Surat An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali masak kulit-kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti mereka dengan kulit-kulit yang baru selainnya, liyadhuqul adzab, supaya mereka merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la tubqi wa la tadar, tidak menyisakan dan tidak meninggalkan, yaitu semua anggota tubuhnya, semua bagian dari tubuhnya dihancurkan oleh api neraka ini. Karena itu marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak masuk ke dalam nerakanya Allah yang la tubqi wa la tadar. Sifat yang kedua untuk neraka sakor adalah lawahatun, selalu membakar, lil bashar, terhadap kulit. Kata-kata al-bashar boleh dimaknai dengan dua makna. Al-bashar diartikan kulit benar, al-bashar diartikan manusia juga benar. Maka sebagian ahli tafsir mengartikan lawahatun, selalu membakar, lil bashar, terhadap manusia. Dan itu kebanyakan ahli tafsir. Tetapi meskipun ini kebanyakan ahli tafsir, tapi tafsir yang lebih terkenal adalah lawahatul lil bashar, selalu membakar terhadap kulit. Maka ini mirip dengan ayat yang kemarin sudah kita baca, nazza'atal lishawa. Masih ingat Pak? Surat Al-Ma'arij ayat 16. Kalla innaha ladha, neraka ladha, nazza'atan, yang selalu melepas, mengelupaskan, lishawa, terhadap kulit kepala. Kalau syawa itu kulitnya kepala. Adapun kalau bashar ini adalah kulit secara umum, kulit badan, kulit tangan, kulit kaki. Nah, semuanya dibakar, semuanya terkelupas, sehingga semuanya meleleh gara-gara panasnya neraka ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menutup penjelasan tentang sakor dengan kalimat alaiha, di atasnya neraka sakor ada tis'ata asyar, ada 19 malaikat. Yang dimaksud 19 malaikat ini adalah malaikat yang disebutkan di dalam surat Al-Alaq. Malaikat apa? Az-Zabaniyah, surat Al-Alaq ayat 18. Sanad'u az-Zabaniyah, kami akan panggil para malaikat Zabaniyah. Nah, para malaikat Zabaniyah inilah yang dimaksud dalam ayat alaiha tis'ata asyar, jumlah mereka 19. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Watak orang kafir itu selalu mendustakan Quran. Watak orang beriman itu selalu membenarkan Quran. Maka angka 19 ini ujian dari Allah untuk kita. Apakah kita percaya bahwasanya malaikat jumlahnya 19, malaikat Zabaniyah jumlahnya 19, dan itu mencukupi seluruh penghuni neraka yang sangat banyak, tidak bisa dihitung jumlahnya? Karena setiap 1000 manusia itu yang masuk jannah berapa? 1 saja. Sementara 999 sisanya itu masuk neraka semuanya. Jadi totalnya ahli neraka berapa kita nggak tahu, sangat banyaknya. Nah itu cuma cukup dihadapi dengan malaikat 19. Ini bukan 19 naga, kan 9 naga kalau istilahnya Nabi. Ini 19 malaikat Zabaniyah cukup untuk mereka. Ini ujian dari Allah untuk kita. Percaya atau enggak? Percaya berarti mukmin. Orang kafir gara-gara ayat ini mereka tambah kafir. Abu Jahal mengatakan, apakah tidak cukup 10 orang dari kalian mengeroyak satu Zabaniyah, sehingga kita hanya butuh 10 orang kali 19, sementara jumlah kita lebih banyak daripada itu. Maka kecil itu gampang kita hadapi. Alaihi tis'ata asyar, nanti kita keroyak semuanya Zabaniyah. Ini kata Abu Jahal, tambah kafirnya. Abul Asyab, seorang kafir yang sangat kuat. Dia saking kuatnya itu sering menantang orang. Dia berdiri di atas kulit. Kulit ditaruh di tanah, dia berdiri di atasnya. Kemudian dia menantang semua orang, siapa yang bisa menggeser saya dari kulit ini, maka saya kasih hadiah. Berapa minta saya kasih? Minta 1 miliar saya kasih. Minta 1 triliun saya kasih. Maka semua orang berusaha untuk menarik apa dari kulit tadi supaya dia jatuh, supaya dia geser. Tapi ternyata nggak bisa geser.
Kulit ini semuanya brodol, tersisa kulit yang diinjak oleh kakinya ini. Dua kakinya ini nggak bergerak sama sekali. Saking kuatnya dia seperti itu. Dan dia paling sering memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu mendengar ayat ini, alaihi tis'ata asyar, maka dia tambah juga kafirnya. Dia mengatakan, satu pundak kanan saya cukup menghadapi 10 malaikat Zabaniyah, 9 Zabaniyah yang lainnya cukup dengan pundak kiri saya. Maka saya sendiri tidak usah kalian maju, saya sendiri sudah bisa menghadapi tis'ata asyar. Inilah orang-orang kafir, mereka diuji oleh Allah, tambah kekafirannya. Maka marilah kita tidak seperti mereka. Marilah kita membaca ayat-ayat seperti ini, tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan malaikat Zabaniyah 19, kita beriman 19. Allah mengatakan bahwa mereka cukup untuk menghadapi seluruh ahli neraka, kita katakan cukup untuk seluruh ahli neraka. Ya, karena masalah-masalah seperti ini adalah masalah-masalah yang gaib, dan kita hanya cukup perlu untuk beriman dengan hati kita, tidak perlu mengandalkan akal atau nalar kita. Karena kalau mengandalkan akal atau nalar, maka nanti akan bertingkah pola seperti tadi Abul Asyad, Abu Jahal dan yang lain-lainnya, mereka tambah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita menjawab Abu Jahal, bagaimana kita menjawab Abul Asyad ketika mereka mengejek ayat ini alaihi tis'ata asyar? Insyaallah kita berikan jawaban dengan ayat setelahnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup ada pembahasan mungkin?